bahwa kita akan kembali kepada Allah lengkap dengan segala rekaman dari segala perbuatan kita. Lengkap dengan segala rekaman dari apa yang kita pikirin, yang kita rasain, yang kita omongin, kita ucapin, yang kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sifatnya abadi di dunia ini, melainkan hanya Allah. Titipan. Semuanya punya Allah. Harta kita, kesehatan kita juga gitu ya. Apa yang kita punya, keluarga, pekerjaan. Ya sewaktu-waktu kapan Allah mengambil ya bisa aja termasuk nyawa. Jadi bisa ya pemirsa di rumah dan teman-teman yang di Zoom dibuka Qur'annya karena hari ini kita akan ngaji surat Hud ayat keempat. Oke Pak, langsung aja kita mulai Pak. Bismillah, surat Hud, ya surat ke-11, ayatnya ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih Kak, baca ayatnya dan baca terjemahnya. Ilallahi marji'ukum Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akum? Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, pemirsa, pemahaman ini hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi dapat hidayah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita mendapatkan kesadaran untuk hati-hati bahwa kita akan kembali kepada Allah lengkap dengan segala rekaman dari segala perbuatan kita. Lengkap dengan segala rekaman dari apa yang kita pikirin, yang kita rasain, yang kita omongin, kita ucapin, yang kita tulis. Disinilah kita kemudian bersandar, bergantung, menyerahkan nasib kepada Allah. Di sini memang kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengampuni kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa misalkan Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir ketika Allah berkata ilallahi marji'ukum. Pokoknya kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Ini memang menunjukkan kuasa di atas segalanya. Saya kasih ilustrasi. Lihat tangan saya pemirsa. Anggap tangan saya ini memegang kaca cermin. Oke. Saya hancurin kaca cermin ini. Prang gitu. Atau piring atau gelas. Saya lepas piring dan gelas. Prang gitu. Pertanyaannya. Apakah saya kuasa untuk kemudian membangun lagi pecahan-pecahan cermin itu, zerat itu menjadi kaca yang utuh? Jawabannya, saya tidak kuasa. Piring yang udah pecah, paling saya hanya bisa nyapu. Tapi untuk membuat lagi dia menjadi piring yang utuh, itu cuma di film kali. Karena dimundurin, jadi gaya editornya gitu kan, gaya ngeditnya, apa namanya tuh? Reverse. Reverse. Jadi zit, dimutuh lagi, set gitu.
Nah, bagi Allah itu bukan teknologi hayalan. Karena itu Allah bilang bahwa dia bukan cuman kuasa, tapi maha kuasa. Dibuka surat Yasin ayat 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang tidak mengakui kekuasaan Allah ketika hidup di dunia, ya, nanyanya begini. Kapan hari berbangkit? Kalau emang itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar. Ini udah dasar nggak percaya nih. Jadi orang yang kemudian, ada orang yang mengatakan seperti ini, tapi ada orang yang mengatakannya dengan perbuatan. Bisa dipahami nggak, Kum? Ada orang yang nggak percaya sama akhirat, terus dia ngomong. Tapi ada yang nggak ngomong, tapi dia melakukan perbuatan orang yang nggak percaya. Dia nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak puasa. Dia ngebohong, dia nipu, dia ngerugiin orang. Dia memang nggak ngomong kalau dia nggak percaya sama hari akhir. Tapi dengan perbuatannya, dia lebih dari orang yang ngomong. Ya kan orang dia berarti nggak percaya ada siksa hari akhir kan? Nggak percaya akan adanya hisab toh? Nah, ayat 49. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Orang-orang yang bilang kayak begitu, emang ada hari berbangkit? Kapan kalau ada? Kasih tahu mereka, bagiku kata Allah, mereka hanya menunggu satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang beraktivitas. Termasuk di sini dicontohin, wahum yakhsimun. Lagi berantem, tiba-tiba tak itu. Mati terus taruh pindah transporter gitu ya. Mengalami transportasi, set, alamnya udah beda. Ya. Lihat ayat 50. Fala yastati'una tawsiyatau wala ila ahlim yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat satu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali pada keluarganya. Jadi orang baru mau ngetok pintu, jantungnya berhenti. Ya nggak bisa juga keketok pintu itu. Padahal kan yalah biarin aja dulu ketemu sama anaknya begitu kan. Biarin aja dulu nanti ketemu sama bininya. Tapi kalau kata Allah udah begitu. Nah, nanti begitu dia pada mati, pada dikubur tidak harus selalu dikubur pengertian kubur seperti yang kita kenal di pemakaman muslim. Enggak. Misalkan orang naik pesawat kemudian jatuh di laut kan kita udah nggak tahu tuh di mana tuh. Maksudnya dunia ini pekuburan mereka. Oke. Maka ayat 51-nya wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Nanti ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya masing-masing dalam keadaan hidup menuju pada Tuhannya. Dan itu mulai dari Nabi Allah Adam nanti sampai manusia terakhir. Bayangin kan? Ini surat Yasin, jadi kata Allah apa? Pertama aku matikan dulu. Dan caraku matikan saja sebenarnya ini merupakan teknologi. Kenapa? Emang imajinasi perlu ketika membaca Quran. Imajinasi ini penting ketika kita membaca Quran. Tapi imajinasi kita nggak main. Kenapa nggak main? Boro-boro berimajinasi. Terjemahannya aja nggak pernah dibaca. Jadi cara baca Yasinnya begini. Wa nufikha fis suri fa idahum minal jadathi ila rabbihim yansilun. Qala ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. In kanat ila sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ya dari mana kita bakalan ngaji? Shadaqallahul azim. Ayo Pak silakan makan. Habis Yasinan. Selamatan. Ya alhamdulillah namanya masih ngaji. Lumayan. Tapi imajinasi kita nggak jalan. Padahal kalau kita perhatiin, kan gitu ya. Coba perhatikan. Wa nufikha fis suri. Ya, ayat 51 Kak. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju pada Tuhannya. Harusnya imajinasi kita main nih. Bayangin satu kota, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, pusat. Ya, timur, misalkan utara, Pulauan Seribu, Tangerang, dan lain sebagainya. Kubur-kubur pada bergerak. Gitu. Kemudian keluar tangan dulu, kluk gitu. Tangan yang ke kiri, kluk gitu.
Hah? Kemudian orang-orang pada keluar gitu. Hah? Hah? Terus pada jalan misalkan gitu. Hah? Imajinasinya main. Besok ini bukan imajinasi, Pak. Ini keadaan sebenarnya. Ila rabbihim yansilun. Mereka semua akan berjalan pada Tuhannya. Saya ketika kemudian izin Allah mengamati ayat ini, itu nggak bisa tidur juga, Bos. Ngebayangin gitu loh. Itu kita belum reset. Jadi ibarat kata pikiran kotor kita, mulut kotor kita, pandangan kotor kita, belum sempat kita reset, keburu 05, 04, 03, 02, 01, 00, tak mati. Oh, masalah tuh, Pak. Masalah tuh. Terus ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ketika mereka membuat film bahwa nggak tahu gimana ada fenomena alam apa yang membuat kemudian orang yang udah pada mati 100-an tahun yang lalu. Ada wali kota di kota Amerika yang udah pada mati 200 tahun. Hidup itu mereka gelisah. Ini kenapa saya bangkit lagi? Kenapa saya hidup lagi? Mereka nyari. Lah itu kan saya bilang, ini kan surat Yasin itu loh. Kalau cuma 200 tahun yang lalu masih biasa, Bos. Quran kan bilang dari mulai Nabi Adam tuh pada hidup lagi. Jangan bercanda loh pemirsa, ini nyata loh. Makanya disuruh baca Yasin tiap malam Jumat mengapa coba? Tapi kan kita ngajinya ngaji berkah mulu, nggak ngaji ilmu, nggak ngaji iman, nggak ngaji kesadaran. Ya, coba Kak baca terjemah ayat 52. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Atau kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih dan benarlah Rasul-Rasul. Iya kan mereka nanya mulu kan. Beneran emang bakal dibangkitin? Nah, emang apa enggak beneran? Ya kapan? Ya mati dulu. Itu kata Allah. Ya menjadi mati itu juga seperti keajaiban menjadi hidup sebenarnya. Tapi karena peristiwa itu peristiwa biasa, maka kita terdistorsi iman itu. Contoh, pemirsa buka pintu, gunung di depan. Buka pintu, gunung di depan. Buka pintu, gunung di depan. Atau gunung di belakang. Pulang, gunung di belakang. Pulang, gunung di belakang. Oke? Maka kejadian itu akan mendistorsi iman. Padahal gunung tetap pada tempatnya, itu peristiwa iman. Coba aja gunung tuh geser. Tadi di depan pintu nih. Begitu ente buka pintu, ente kayak ada yang aneh gitu. Kayaknya ada yang aneh, apa ya gitu. Kemudian belum nyadar gitu. Tiba-tiba nyadar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gunung kemana gitu. Begitu nengok ke belakang, astagfirullahaladzim. Gunung pindah ke belakang. Baru disebut peristiwa iman. Enggak, peristiwa iman itu laut tetap pada kadarnya. Itu peristiwa iman. Matahari terbit dan tenggelam. Itu peristiwa iman. Cuman karena tiap hari kita jadi imun gitu loh. Coba digeser buat Indonesia. Sampai jam 8 malam matahari kagak tenggelam-tenggelam. Kalau nggak keluar orang semua dari tempat tidurnya, dari tempat kamarnya, dari rumahnya. Pada keluar semua. Kenapa nih di Indonesia jam 8 malam mataharinya masih terang? Tapi ketika matahari terbit dan tenggelam pada waktunya, tidak menjadi peristiwa iman buat kita semua. Saudara berdiri nggak goyang, nggak peristiwa iman. Baru ketika saudara berdiri goyang, muter, oh vertigo. Kolesterol. Baru tuh nyebut nama Allah, astagfirullah, astagfirullah, kok pada muter gitu. Lah, ente kalau berdiri biasa aja nggak astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Malah Anda nipu, malah Anda berbohong, malah Anda berbuat keji, malah Anda mencaci maki. Gimana? Bakum, baca ayat 53 sama terjemahnya. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Masya Allah, coba itu. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Coba gila gak nih? Ini cerita manusia sekarang saja 7 miliar bos. Manusia hari ini aja 7 miliar. Lu mikir gak pada pemirsa?
Teman-teman mikir nggak? Bapak, ibu, mbak, kakak, adik, mas, mas. Semua mikir nggak? Nggak perlu nih Allah bilang begini, woi ngumpul, ngumpul, woi coba yang kanan, ke kiri, kiri. Enggak. Itu cukup sekali teriakan doang. Sangka kalah gitu loh. Wah, kita nggak tahu dah bro, bentuk bunyinya kayak apa. Tapi sekali tiup, kata Allah apa? But, semuanya kumpul di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kan enak ya, kalau kita kumpul, begitu kita melek, kumpul, di sebelah kita Nabi Allah. Kenapa? Karena sering sholawat sama dia. Hah? Di sebelah kita ulama-ulama, karena kita sering ngaji, berkhidmat sama dia. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jangan, bahaya ini. Saya sering bilang sama teman-teman yang nggak percaya sama kuburan begini loh. Nggak percaya sama siksa kubur, kum. Begini. Beresiko juga kita jadi orang jahat. Iya kalau siksa kubur nggak ada. Kalau siksa kubur ada bagaimana? Kan mendingan jadi orang baik aja udah. Hah? Kalau emang bener nggak ada ya di dunianya jadi orang baik lumayan gitu loh. Hah? Dan nggak bakalan nggak ada, dia ada gitu loh. Ini Kak Kumi. Ya, kenapa Kak Kumi mesti hati-hati, jempol ada hisapnya. Jempolnya ada hisapnya. Ya, coba lihat ayat 54 sebelum kita ke pemirsa Zoom ya. Lihat ayat 54. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wala tujzauna. Terus? Illa ma kuntum ta'malun. Apa artinya? Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Coba itu ya Allah.